Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Heri Setiawan. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas permasalahan hukum. Dan permasalahan hukum kali ini adalah tentang status anak di luar nikah yang dilahirkan oleh seorang perempuan. Pada beberapa tahun dahulu, anak yang dilahirkan di luar nikah tidak mempunyai hak apa-apa terhadap bapak biologisnya, dan bapak biologisnya pun tidak mempunyai hak dan kewajiban apapun terhadap anak yang dilahirkan di luar nikah tersebut. Akan tetapi, dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garing PUU strip 8 strip 2010 mengatakan bahwa anak mempunyai hak keperdataan bukan hanya dari ibu dan keluarganya, akan tetapi juga dari bapaknya dan keluarganya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebutkan bahwa seorang anak yang lahir di luar pernikahan antara laki-laki dan perempuan tetap mempunyai hak-hak keperdataan dari ibu dan bapaknya. Hak-hak keperdataan yang dimaksud di sini tentunya hak-hak perdata yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan undang-undang yang membahas keperdataan di Republik Indonesia. Jadi kita harus garis bawahi hak-hak keperdataan yang diatur di sini tentu saja tidak lepas dari hukum yang berlaku di Indonesia ataupun hukum positif Indonesia. Dan ini tidak bisa masuk ke ranah agama dari kedua orang tua dan juga anak tersebut. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tentu saja seorang anak yang dilahirkan ke dunia tidaklah tahu apa-apa dan dia tidaklah bisa memilih dilahirkan dari keluarga berdasarkan aturan perkawinan ataupun dari hubungan di luar nikah antara bapak dan ibunya. Hal ini untuk melindungi hak anak dan juga untuk menjaga hak azazi dari seorang anak agar mendapat hak keperdataannya. Dalam hukum perdata kita juga tahu bahwa seseorang yang dalam kandungan pun memiliki hak-hak keperdataannya, dan di sini ketika seorang anak yang lahir di luar pernikahan antara seorang ibu dan ayah, mereka dapat memiliki hak-hak keperdataan dari keduanya. Hak-hak keperdataan tersebut misalnya mulai dari nafkah sampai kewarisan. Tetapi nanti dalam beberapa hal untuk mendapatkan hak-hak keperdataan haruslah melalui beberapa persyaratan yang harus dijalani. Ini terjadi dikarenakan dahulunya adalah perjuangan dari seorang ibu yang bernama Mas Cica Mohtar, yang dahulu itu menggugat undang-undang perkawinan ke Mahkamah Konstitusi agar anaknya yang dilahirkan dari seorang bapak yang bernama Murdiono, yaitu menteri di era Presiden Soeharto, mendapat hak keperdataan dari bapaknya. Meskipun perjuangannya sangat lama dan panjang, akan tetapi ini berdampak untuk ke masa depan. Anak yang lahir di luar nikah tetap memiliki hak keperdataan dari bapaknya, bukan hanya ibunya. Lain halnya kalau kita membahas agama, tentu itu sudah ada garisannya. Tetapi hal ini negara hadir untuk menjamin hak anak yang lahir di luar nikah, karena seperti yang sudah kita bilang tadi, anak yang lahir di luar nikah itu tentu bukan keinginannya, dan jangan sampai anak ini menjadi korban sejak dia dilahirkan gara-gara perbuatan dari orang tuanya, anak malah yang dikorbankan. Maka dari itu hukum melindungi anak-anak yang lahir di luar nikah dan mereka tetap dapat memiliki hak-hak keperdataan dari ibu dan bapaknya. Hal ini juga untuk melindungi hak anak dan juga hak azazi dari anak itu sendiri. Dan bagaimana lagi untuk pengesahan anak di luar nikah? Apakah anak di luar nikah dapat dimasukkan menjadi anak yang sah sesuai hukum negara? Tentu saja bisa. Anak yang dilahirkan di luar nikah secara hukum negara dapat dimasukkan ataupun dapat dianggap nantinya menjadi anak yang sah secara negara. Caranya adalah dengan melalui pengakuan anak. Seorang yang ingin ataupun seorang yang memiliki anak di luar nikah, dia dapat mengajukan permohonan pengakuan anak kepada pengadilan negeri dan juga kepada pengadilan agama sesuai agamanya masing-masing untuk mengakui anak tersebut sebagai anak secara hukum. Secara hukum ini masuk ke dalam kartu keluarga dan juga memiliki hak keperdataan seperti hak warisan dan hak-hak lainnya. Nafkah juga dapat juga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan perkembangan teknologi. Salah satu syaratnya mungkin saja dengan
melakukan tes DNA antara anak dan ayahnya tersebut. Anak-anak di luar nikah ini dapat diakui sebagai anak sah secara hukum melalui permohonan pengakuan anak. Dan jika tidak mau mengakui, maka perjuangan seorang ibulah yang nantinya akan mengajukan gugatan ke pengadilan melalui gugatan perbuatan melawan hukum untuk membuktikan bahwa ini benar bapaknya, dan nanti dia akan menuntut nafkah dari bapaknya, seperti yang terjadi belakang ini antara kasus Rizky Aditya itu. Seorang ibunya melalui gugatan perdata, yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bapaknya, agar anak ini dapat hak keperdataan dari bapaknya. Contohnya saja dapat nafkah dari bapaknya. Itu merupakan hal-hal yang disediakan oleh negara untuk melindungi anak dan juga perempuan. Hal ini bukan untuk melegalkan perzinahan, tapi juga untuk membuat agar setiap orang agar lebih berhati-hati lagi ke depannya dalam melakukan hubungan suami istri. Jangan mudah seseorang melakukan hubungan suami istri dan setelah melakukan itu, karena mereka tidak ada ikatan perkawinan, mereka bisa lepas dari tanggung jawabnya. Jika seandainya seseorang itu memiliki anak di luar nikah, maka putusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai warning bagi para lelaki agar lebih hati-hati dan lebih bijak lagi dalam buat, karena semua perbuatan akan ada akibat yang ditimbulkan. Contohnya saja seperti perbuatan hubungan suami istri di luar nikah yang melahirkan anak yang dahulunya hanya tanggung jawab perempuan. Laki-laki juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak keperdataan dari anak tersebut, melindungi anak-anak yang hadir di luar nikah, karena mereka tidak tahu dan tidak pernah bisa memilih akan dilahirkan dari keluarga yang mana. Negara telah melakukan salah satu tugasnya, yaitu melindungi hak azazi dari warga negaranya sendiri, karena salah satu tujuan negara itu adalah melindungi warga negaranya. Dan mungkin itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini, dengan konklusinya yaitu anak yang hadir di luar pernikahan tetap memiliki hak-hak keperdataan dengan ayah biologisnya ataupun dengan bapak biologisnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.